Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari silakan masuk. Iya Bu. Ini Mbak Niken ya? Iya. Silakan duduk Mbak. Apakah sudah nyaman duduknya Mbak Niken? Sudah. Baik, saya senang sekali hari ini bisa bertemu Mbak Niken, yang mana kemarin kita sudah berjanjian itu ya Mbak untuk bertemu kita hari ini ya. Iya Bu. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu di 2 pekan yang lalu ya. Iya. Baik. Gimana kabarnya Mbak Niken? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kedatangan Mbak Niken ke sini, apa yang sudah Mbak Niken lakukan atau kegiatan apa yang sudah Mbak Niken lakukan? Ya seperti biasa sih Bu, di rumah ya, seperti apa? Bersih-bersih rumah, terus bantu orang tua gitu aja. Cuma ya memang keadaannya lebih baik. Alhamdulillah. Jadi kayak kegiatannya yang membantu gitu ya. Iya. Terus untuk kuliahnya gimana Mbak Niken? Kuliahnya alhamdulillah lancar, ini bisa diatasi kan. Alhamdulillah seperti itu. Nah, sehubungan dengan kedatangan Mbak Niken, adakah suatu hal yang sekiranya ingin kita diskusikan bersama di pertemuan kali ini? Ada sih Bu, sedikit. Karena kemarin kan sudah saya laksanakan yang saran dari Ibu, dan alhamdulillah ada yang terlaksana, tapi masih belum ada yang saya omongkan di sana. Baik, Ibu meluruskan ya bahwasannya sebenarnya Ibu itu tidak kayak menyarankan gitu. Nah, Ibu menginterpretasikan dari hasil yang Mbak Niken sampaikan seperti itu. Jadi semuanya itu ya keputusan atau hal dari apa yang Mbak Niken sampaikan kemarin gitu. Baik, gimana terkait hubungan dengan adiknya yang disampaikan oleh Mbak Niken di 2 pekan yang lalu? Ya mungkin awalnya dia masih marah-marah Bu ya, terus saya bilang ke dia kalau gini kamu tuh sebenarnya udah besar, terus maksudnya kamu punya lah inisiatif gitu, karena di rumah kan juga butuh bantuan gitu loh, nggak harus saya aja, nggak harus aku aja, kamu juga harus bantu karena kita sama-sama. Mungkin dia bisa menerima ketika saya bilang kalau ini kita sama-sama di sini. Cuma ya gitu agak supaya nggak ikhlas gitu rasanya. Baik, dapat dikatakan kalau Mbak Niken sekarang itu sudah lebih memahami gitu ya, mungkin ya kita sama-sama belajar gitu, kita Iya. harus sama-sama membantu gitu agar pekerjaannya itu tidak terasa berat gitu ya Mbak Niken. Iya, mungkin juga dia masih butuh bimbingan juga dari ibu saya, dari saya juga. Baik, alhamdulillah Mbak Niken sudah dapat menyadari gitu ya bahwasanya memang setiap individu itu memiliki karakter masing-masing gitu ya Mbak Niken. Iya. Terus semuanya juga butuh bimbingan, apalagi Mbak Niken ini anak pertama kan. Iya. Jadi kalau bisa ya memang Mbak Niken ini menjadi contoh, dan Mbak Niken juga sudah menjadi contoh kan. Kemudian sudah membimbing adiknya, kemudian sudah dibantu dengan orang tua juga gitu kan Mbak Niken. Iya. Baik, kemudian ada hal lain lagi yang ingin disampaikan terkait pertemuan kita hari ini? Mungkin dengan ibu saya Bu ya, kurang kayak masih belum bebas gitu sama ibu saya, cara mengobrol, menyampaikan masalah ibu saya nggak bisa bebas. Baik. Karena di pekan sebelumnya kita juga sudah mencatat gitu ya Mbak Niken, kita juga sudah saling membicarakan bahwasannya ada 2 orang yang mana mungkin Mbak Niken masih belum bisa mengungkapkannya gitu. Yang pertama, alhamdulillah Mbak Niken sudah mampu menyadari, dan yang kedua kita lanjutkan dengan pembahasan terkait itu Mbak Niken seperti itu ya. Baik, karena Mbak Niken tadi bilang kalau masih belum bebas gitu untuk menceritakan unek-unek atau hal yang ingin disampaikan kepada orang tuanya. Nah, Mbak Niken bisa menyampaikan terlebih dahulu apa sih kiranya yang Mbak Niken rasakan atau menjadi masalah gitu dalam diri Mbak Niken terkait ibunya ini. Nah, ibu ini mempunyai teknik yang mana asosiasi
asosiasi bebas. Apakah Mbak Niken masih ingat terkait asosiasi bebas? Yang mana Mbak Niken ini menceritakan gitu ya, menceritakan hal-hal yang ingin diceritakan secara bebas, terus tanpa, pokoknya Mbak Niken nggak usah merasa tertekan atau mengganjal gitu, diucapkan aja. Mbak Niken juga nggak perlu takut bahwasannya nanti konseling kita ini diketahui oleh orang-orang lain gitu ya Mbak Niken. Mbak Niken juga sudah memahami gitu kan. Baik, silakan Mbak Niken dalam posisi mungkin bersandar gitu. Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik, silakan Mbak Niken menutup matanya. Lalu kita akan melakukan relaksasi. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas lagi, buang. Sekali lagi tarik nafas, buang. Baik, silahkan Mbak Niken dapat menceritakan sekiranya permasalahan yang dialaminya. Bu, saya mau ngomong sama Ibu terkait saya sama adik, karena ya memang saya di sini anak pertama, menjadi contoh buat adik saya. Cuman saya juga adalah rasa tertekan, juga saya merasa ada beban lah di pikiran saya, karena saya belum bisa melakukan tugas saya dengan baik. Maksudnya itu kayak misalnya di rumah ada pekerjaan yang harus diselesaikan, di samping itu tugas saya juga harus diselesaikan. Yang mana tugas saya itu kan ya yang penting, karena saya juga sudah mendaftar di universitas itu dan saya juga harus melaksanakan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Dan saya tuh kepinginnya minta tolonglah adik itu dipelajari agar bisa membantu kita dalam pekerjaan rumah itu. Kalau misalnya saya nggak bisa melaksanakan, ya tolonglah adik yang disuruh. Kan nantinya juga adik juga bisa belajar gimana rasanya apa ya, kayak rumah itu milik kita semua gitu loh. Jadi kita sama-sama membantu, kita sama-sama membereskan apa yang ada di rumah. Bukan cuma saya aja, saya juga apa ya, capek ya, kepikiran kalau misalnya saya itu saya kasihan sama ibu, karena juga mengatakan kayak terusnya nggak ada yang ngatasi, terus saya yang ngatasi. Tapi saya juga punya tugas yang harus dikumpulkan, apalagi tugas saya sekarang itu banyak, dan dengan sistem daring seperti ini tuh nggak bisa gitu loh, kayak ditunda itu nggak bisa, jadi harus dikumpulkan tepat waktu. Jadi aku minta tolong ke ibu biar kita sama-sama enak, karena masalahnya juga bukan cuma adik aja yang punya masalah, bukan ibu aja, karena saya juga ada sesuatu hal yang harus dibereskan. Baik, sudah selesai Mbak Niken? Bisa buka matanya. Baik, bagaimana perasaan Mbak Niken setelah mengungkapkan hal tersebut? Baik, Ya, bisa enak. Baik, dalam hal ini Mbak Niken melakukan transferensi, bukan melakukan asosiasi bebas yang mana mungkin menceritakan permasalahannya gitu. Nah, di sini Mbak Niken bagus sekali karena sudah langsung untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya gitu. Jadi lebih maju, kayak lebih start gitu loh. Yang mana Mbak Niken langsung ingin mengungkapkan apa yang dirasakan gitu. Nah, di sini kan Mbak Niken mengatakan bahwa menjadi beban di pikiran Mbak Niken. Apa sih maksudnya terkait kayak beban pikiran seperti apa yang Mbak Niken pikirkan gitu? Untuk saat ini mungkin tugas aja Bu ya, karena daring itu kan misalnya sekarang nggak tugas, terus besok jam segini harus bukan. Nanti kalau misalnya melewati jam itu kan nggak boleh Kak diterima gitu. Sedangkan saya di rumah itu masih disuruh ibu ini membantu ini, jadi kayak kepikiran gimana nanti saya ngerjainnya, kapan saya ngerjainnya. Baik, jadi terkait
tugas-tugas kuliah gitu ya Mbak Niken. Iya. Karena juga di rumah harus membantu orang tua yang mana misalnya kayak ibu meminta bantuan kepada Mbak Niken kan. Iya. Mau menolaknya itu gimana? Apa Mbak Niken pernah menolaknya? Saya nggak berani menolak kalau itu saya. Ya mungkin iya sebentar gitu. Saya sambil nyicil tugas gitu. Tapi ya belum selesai. Malamnya banyak saya. Jadi Mbak Niken ini masih tidak pernah gitu ya, kayak tidak mempunyai keberanian untuk menolak gitu ya. Iya. Baik-baik. Nah, kemudian Mbak Niken juga memiliki keinginan bahwasannya adiknya ini untuk diajarkan kayak melakukan pekerjaan rumah gitu. Iya. Nah, seperti apa sih Mbak Niken terkait keinginan Mbak Niken ini, misalnya ingin adiknya melakukan apa gitu? Kan pekerjaan rumah kan ini banyak kan. Kayak Mbak Niken menginginkannya lebih spesifik gitu. Misalnya kayak nyuci baju gitu ya. Kan di rumah itu apa ya? Satu orang tuh misalnya sehari ini 3 gitu ya buat pakai kotornya. Dikalikan 4 kan udah banyak. Terus saya nyuci itu kan kalau ada bajunya ayam itu kan nggak apa-apa. Kan kalau dia kan udah bisa nyuci sendiri, apalagi kan ayah kerja keluar kan maklum masa nyuci kan. Makanya ibu saya juga gitu. Kan kalau dia kan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya tolonglah kalau seenggaknya tuh pakaian aja sendiri yang dicuci. Karena aku kan juga sibuk gitu, dan ketika sibuk itu pasti belum selesai. Baik, apakah ibu Mbak Niken maksudnya Mbak Niken itu pernah melihat ibunya itu kayak menyuruh adiknya gitu, udah dicuci itu bajunya, atau bagaimana? Apa nggak pernah gitu? Pernah mungkin. Terus adik saya kayak apa ya, nggak tahu, kayak dia tuh kayak mengelak gitu. Jadi kayak ya saya yang jadi setelah adiknya mengelak itu, ibu Mbak Niken apa tetap masih ya udahlah biarin aja, mau ada mbaknya gitu, mau ada kakaknya gitu? iya sih pernah. Jadi tetap itu ya, kayak mengandalkan Mbak Niken terus gitu. Iya. Dalam artian Saya kalau paling ibu saya mikirnya gini, kalau adik saya yang maksudnya diatasi sama adik saya itu kayak nggak selesai kok tambah nggak karuan gitu loh. terus lama gitu. Iya. Jadi Mbak Niken menyadari bahwa ibunya melakukan hal tersebut ya memaklumi gitu ya. Iya. Takut nanti pekerjaannya tidak selesai, kemudian menjadi berantakan gitu ya. Iya. Kemudian apakah Mbak Niken menerima terkait keadaan tersebut gitu? Ya mungkin 1-2 kali bisa Bu ya, tapi kalau terus menerus kan ya gimana gitu kan, saya kan juga ada tanggungan yang harus diselesaikan. Masa iya dia nggak bisa belajar lah sedikit-sedikit kok mengandalkan aja, masa nanti sampai besar kayak gitu terus, kan juga nggak baik juga untuk dia menurut saya. Baik, tapi Mbak Niken juga sudah menyadarkan bahwasannya mungkin nantinya masih dalam pelajaran gitu. Mbak Niken juga sudah memaklumi kan Iya. bahwasannya apa yang dilakukan oleh Mbak Niken ya sudah mewakili kan yang namanya ibunya sudah pernah kayak menyuruh adiknya, tapi ya mungkin masih pembelajaran gitu, jadinya sebagian besar itu ditanggungjawabkan oleh Mbak Niken seperti itu ya. Iya. Baik, Mbak Niken sudah bagus gitu, kayak tahu gitu bahwasannya ya memang gak semuanya itu bisa sesuai dengan kemauan Mbak Niken gitu kan. Kemudian tadi Mbak Niken mengatakan tidak berani mengatakan gitu, kenapa Mbak Niken nggak berani gitu? Mengatakan kayak Menolak. menolak ibunya. Ya nggak tahu ya, karena inisiatif saya kan dari dulu tuh kayak ke orang tua itu kayak ya udahlah, mungkin apa ya, pikiran saya itu bakti saya gitulah. Tapi kan juga kalau terus menerus tidak melihat keadaan saya, kan jalan saya gimana gitu. Jadi saya nggak, ya mungkin kalau selama saya bisa mengatasi saya atasi, tapi kalau belum bisa ya saya bilang ke ibu sebentar Bu, saya mau gini, saya mau gini. Tapi jadi misalnya disuruh sekarang saya nggak bisa, nanti saya kasih nggak langsung hari ini. Jadi masih kayak memiliki kayak rasa gak enak gitu kan Mbak Niken, kayak mau nolak tapi kok kasihan gitu. Iya.
apakah Mbak Niken memang benar-benar tidak pernah gitu, maksudnya mengatakan gitu ke ibunya gitu, kak gitu? Enggak sih, bukan belum sih, belum pernah ya. Paling nggak sebentar. Enggak pernah. Jadi kayak ya gimana pun dalam kondisi apapun Mbak Niken selalu menerima gitu ya. Iya. Apakah Mbak Niken kayak memiliki keinginan untuk bisa mengungkapkan gitu, misalnya nanti Mbak Niken ya memandang atau kayak melihat saya itu sebagai ibu Mbak Niken, yang mana nanti Mbak Niken itu mengungkapkan kalau berarti saya itu ya capek gitu Bu, saya pengen menolak gitu loh, kayak Mbak Niken itu belajar bahwasanya menyampaikan menolaknya itu seperti apa gitu, nanti bisa disampaikan kepada saya gitu, kayak saya sebagai ibu Mbak Niken gitu. Iya. Apakah Mbak Niken bersedia? Iya. Baik, seperti di posisi yang awal Mbak Niken dalam kondisi yang bersandar, kita akan melakukan suatu teknik transferensi gitu ya Mbak Niken. Iya. Nanti Mbak Niken apa ya, kayak memandang gitu, kayak dia saya gitu, istilahnya kayak gimana ya, menganggap saya ini sebagai ibu Mbak Niken gitu, yang mana Mbak Niken nanti bisa menyampaikannya kepada saya. Apakah Mbak Niken paham? Baik, silahkan Mbak Niken bersandar. Kemudian Mbak Niken lebih nyaman untuk membuka mata atau menutup matanya? Membuka mata. Baik. Baik, silahkan Mbak Niken bisa mengungkapkannya kepada saya. Ibu, bukan ada sesuatu yang menyenangkan sama ibu terkait, bukan masalah penting sih, tapi ya sepele, biar ibu tahu aja, karena kemarin kan belum bisa ngomong, kan ibu tahu sendiri kalau ini kan sekarang kuliahnya pasti kuliahnya di rumah, terus juga ya ibu tahu sendiri lah, saya kalau balik keluar kan bu beli ini, beli itu, beli kertas ini, ya kalau misalnya di rumah ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi di sana itu saya ada tugas gitu loh bu, saya itu inginnya saya menyelesaikan tugas saya dulu, kan juga ada adik yang nggak tolong lah, itu bilangin ke adik kalau saya itu masih belum bisa bantu ibu, gantianlah adik yang bantu ibu, nanti kan kalau tugas udah selesai baru nanti saya bantu ibu, adik bisa lah, terserah mau ngapain, kalau misalnya dia nggak mau ya nggak apa-apa, tapi selama saya ada tugas yang harus diselesaikan, saya pengennya itu ya saya nyelesain tugas dulu gitu loh pokoknya, gantianlah adik yang bantu, soalnya orang itu saya itu nggak bisa nyelesain tugas dengan baik, terus hasilnya juga nggak baik karena saya juga udah capek, nggak bisa berpikir juga, nggak bisa menyelesaikan dengan baik, mungkin itu yang saya rasakan. Baik, Mbak Niken sudah bisa gitu kan mengungkapkan yang selama ini sebenarnya yang ingin Mbak Niken sampaikan kepada ibu gitu ya. Bagaimana perasaan Mbak Niken setelah mengungkapkan gitu, yang mana meskipun di depan Mbak Niken itu bukan ibu yang sebenarnya gitu, bagaimana perasaan Mbak Niken? Mungkin agak baik bu, dan saya bergambaran lah untuk cara menyampaikan itu. Yang mana kan sebelumnya Mbak Niken juga belum pernah gitu kan kayak mau mengungkapkan seperti apa gitu pernyataannya gitu ya. Iya. Dan memang pernyataan yang disampaikan Mbak Niken ini juga dapat sebagai bekal gitu, yang mana nanti sewaktu-waktu misalnya Mbak Niken benar-benar sudah capek gitu, saya pengen sekali-sekali lah kayak bilang gitu, kayak memberanikan diri untuk berbicara kepada ibu gitu ya. Iya. Baik Mbak Niken, kemudian Mbak Niken seperti ini sejak kapan sih, maksudnya merasa bahwa semuanya itu tanggung jawabnya itu berada di tangan Mbak Niken gitu?
Mungkin mulai dari masuk kuliah itu Bu ya, karena SMA dulu kan gak sering gitu, paling bantu sedikit satu hari dua hari, paling kan setiap hari, apalagi kan kuliah juga di rumah. Mungkin kalau kuliah, mungkin sejak dari ini kalau kuliah dulu kan masih nunggu setiap hari, jadi bantunya masih satu hari. Apa sih yang dilakukan kayak selain kayak Mbak Niken tadi kayak menyapu, mungkin mengepel, kemudian cuci baju, cuci piring gitu. Mungkin ada kayak kegiatan lainnya yang menjadikan Mbak Niken itu kayak ayo Mbak bantu ibu gitu. Apa ada kegiatan yang lain gitu Mbak Niken selain itu? Kegiatan yang lain mungkin kalau ada orang pesen kan, soalnya di rumah juga ada apalagi kalau bulan puasa nasi orangnya kayak pesen nasi banyak gitu. Kegiatannya itu kan jadi di rumah tuh habis beres-beres rumah baru kayak masakin orang yang pesen itu, jadi kayak double-double gitu loh. Baik, dalam artian kegiatannya ini kayak catering gitu ya Mbak Niken? Sejak kapan itu Mbak Niken ibunya kayak membuka usaha kan termasuk itu Iya. usaha catering? Tahun kemarin sejak masuk corona itu langsung. Baik, ibu bisa memahami apa yang Mbak Niken sampaikan, yang mana sebelumnya memang sebelum ada sebuah usaha kayak catering ini kan mungkin gak banyak gitu ya pekerjaan yang dilakukan. Nah sekarang karena ada COVID ini kemudian membuka usaha catering yang mana banyak dibutuhkan orang-orang gitu ya Mbak Niken, terkait dengan hanya ada acara gitu. Baik, jadinya lebih produktif gitu ya. Ketika Mbak Niken membantu ibu tersebut, apa yang Mbak Niken rasakan atau kayak merasa aduh kok terus-terusan ini pesanannya nggak selesai-selesai atau seperti apa gitu Mbak Niken? Seperti itu sih enggak, cuman apa ya, kalau nggak tabrakan sama tugas saya itu nggak masalah, tapi ini kan tugas saya juga terus gitu sampai nanti lihat masih ada terus, saya bisa bantu, cuman sebentar lah kalau saya ada tugas itu yang lain dulu, karena saya siapa yang ngatasin tugas saya itu siapa kalau nggak saya sendiri. Baik, tapi Mbak Niken juga kayak masih takut kan menolak gitu ya. Tadi Mbak Niken sudah mengetahui lah bahwasannya berbicara dengan ibu yang baik itu kayak menolak itu seperti apa gitu. Nanti bisa Mbak Niken coba gitu. Mungkin sewaktu-waktu kalau memang keadaannya benar-benar kayak tidak memungkinkan gitu ya Mbak Niken. Kira-kira kayak catering gitu dilakukannya mulai jam berapa ya Mbak Niken? Kalau orangnya mintanya saya jam 10 pagi gitu, mungkin jam 4 habis subuh itu sudah kayak nyiapin gitu bahan-bahannya, terus kayak teman-teman. Jadi mulai kayak subuh gitu ya, Iya. habis subuh. Itu kalau satu orang yang pesen. Tapi kalau misalnya ada orang lain pesen ya ada jam 2, jam 3 hanya diterus gitu. Jadi kayak berkelanjutan gitu Iya. ya. Kira-kira biasanya itu dalam satu hari itu berapa Mbak Niken yang pesan? Kan tadi Mbak Niken bilangnya kadang lebih dari 1 gitu. 3 biasanya, 3 sampai 5. Dengan berapa per orang berapa? Orang saya kan sibuk, biasanya tuh satu orang misalnya pesen nasi kotaknya itu 30, ini satunya itu cuma pesen ayam aja, terus yang satunya cuma pesen kue gitu. Jadi kayak apa ya, pesenannya sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma kan kalau digabungin satu kan jadi banyak gitu. Baik, tapi ini kayak cateringnya itu beragam gitu ya Mbak Niken, nggak hanya apa nasi kotak, tapi juga ada jajan-jajan yang Iya. lain. Nah, kue basah gitu ya. Kan pembuatannya kan juga memakan waktu gitu ya, sehingga Iya. kayak lebih di awal gitu kan. Iya, siapa itu? Dari kayak yang disampaikan Mbak Niken tadi, mungkin karena COVID ini kemudian membantu kayak membuat makanan untuk orang yang pesan gitu, membludak gitu kayak gitu. Iya. Dan hal tersebut itu mempengaruhi hasil tugas yang Mbak Niken kerjakan gitu. Terus gimana gitu Mbak Niken untuk mensiasati gitu agar ya hasilnya tidak apa kayak sekiranya membaik gitu, apa yang Mbak Niken siasati? Saya inginnya sih ya itu ya
memang di rumah ada orang yang bantu, cuman kalau cuma orang-orang aja tuh nggak tuntas gitu, nggak selesai, nggak terasi gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya adik nggak bisa bantu, ibu bisa lah cari orang lain yang apa yang bisa mengatasi apa itu pekerjaannya gitu. Dan saya kan nggak bisa lah fokus dulu sama tugas saya, terus juga tugasnya itu apa ya, menurutnya itu teman-teman kan di rumah aja, ini nggak ada tugasnya didengkan semua di tahun ini gitu. Sekarang lagi ingin di semester ini juga begini lah, tentang hasil yang saya masuk kuliah ini juga saya kok masa bodoh gitu. Juga kayak memperhatikan apa terkait akademik gitu ya Mbak Niki. Iya. Tadi Mbak Niki mengatakan bahwa ada orang yang membantunya gitu. Iya. Berapa Mbak Niki? Satu orang gitu ya. Jadi ya mungkin terkadang orang itu membantu apa selalu membantu gitu. Selalu membantu. Selalu membantu. Berarti kan dalam artian Mbak Ibu Mbak Niki kan juga sudah kayak mengetahui struktur gitu, yang mana kan nanti kan dengan mengajak orang lain kan kayak mengeluarkan biaya lagi gitu Mbak Niki. Jadi kan selama anak-anaknya masih ada gitu dan mampu, mungkin ya cuma jadinya hanya satu orang saja gitu ya. Terus apakah Mbak Niken kayak tahu gitu kayak apa saja sih yang sudah didapatkan dari konseling kita hari ini? Mungkin saya lebih bisa punya gambaran mengenai saya itu juga Mbak Niken juga saya tadi sudah menyadari gitu ya, kayak sikap ibunya seperti itu tuh karena ya memaklumi adik-adiknya gitu ya. Baik, kemudian ada hal lainnya gitu yang ingin disampaikan oleh Mbak Niken? Apa hanya itu saja gitu? Karena kan di kesepakatan awalnya itu memang Mbak Niken menekankannya kepada adik dan ibunya gitu. Iya. Mungkin ada hal lain atau juga ada? Saat ini kayaknya itu aja masalahnya. Baik, kemudian setelah kita melakukan konseling ini, apa sih yang Mbak Niken rasakan gitu? Mulai dari pertemuan awal tadi kan Mbak Niken juga sudah merasa lega karena sudah ya tahulah adiknya itu seperti apa gitu, bisa menyampaikan kepada adiknya. Kemudian yang sekarang itu bagaimana perasaan Mbak Niken? Perasaannya ya itu apa namanya, ya plong aja, kan juga seperti itu apa yang jalan juga ada benernya, karena mungkin saya sendiri ada egoisnya sendiri, belum bisa mengayomi saya juga belum bisa mengayomi saya, tapi ya sama-sama dia bertanggung jawab saya dan saya sama ibu saya, ya nggak seperti apa ya, nggak berantakan lah gitu di rumah. Baik, bagus sekali Mbak Niken, kayak ya sudah memahami, memaklumi bagaimana situasi yang ada di rumah gitu, dan Mbak Niken juga mampu untuk bertanggung jawab, yang mana sebagai kakak pertama gitu ya, yang membimbing adik-adiknya untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Baik, karena tidak ada yang akan dibahas lagi dan apa yang dirasakan oleh Mbak Niken, permasalahan yang disampaikan Mbak Niken itu sudah, menurut Mbak Niken sudah plong gitu ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, yang mana mungkin bila di sewaktu-waktu nanti Mbak Niken ada suatu hal yang mengganjal, Mbak Niken bisa menghubungi Ibu lagi gitu ya. Terima kasih karena Mbak Niken sudah aktif dalam menceritakan permasalahannya dan mampu untuk menyadari apa yang sebelumnya belum Mbak Niken sadari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.